Assalamualaikum telur, berjumpa kembali di channel Fajar Setiawan 27. Ya telur, update kembali di kandang kenari koloni kita nggih. Jadi di depan kita ini ada betina warna Isabel. Jadi tadi ini coba saya cek, ini untuk kondisi betina warna Isabel ini untuk perutnya ini sudah bersih dan juga vennya ini sudah mulai membuka. Jadi pertanda kenari betina kita ini sudah siap untuk masa produksinya. Jadi untuk persiapan ini akan kita pasangkan yaitu tempat sarang. Nah, jadi ini coba akan kita pasang ya, dua. Jadi biar nanti kenari betina kita memilih mau bersarang yang di mana. Jadi atau yang di sini dan juga yang di sebelah sini. Jadi biar nanti betinanya memilih sendiri untuk bersarang di mana. Jadi kenapa sih saya untuk di kandang koloni kita memakai batok kelapa? Ini yang keuntungan pertama adalah kita mudah mendapatkannya gitu loh. Jadi di sini banyak. Jadi saya gampang untuk mendapatkannya. Dan yang kedua ini kita perlu tempat sarang itu yang lebar dan juga cukup dalam. Jadi coba langsung kita pasang aja nggih. Yang pertama kita pasangkan di sini. Kita lihat untuk lubangnya ini sudah saya atur nggih biar pas. Jadi tinggal kita masukkan. Jadi nanti kalau kita mau bersihkan ini bisa kita lepas dengan mudah gitu. Jadi gampang. Dan keuntungan yang kedua ini atau apa yang perlu kita perhatikan ini untuk kedalamannya ini juga perlu kita perhatikan. Karena saat piikan menetas ini kalau tempat sarangnya kecil ataupun enggak dalam, ini resiko untuk piikan jatuh itu sangat besar karena penempatan kita di sini untuk tempat sarangnya ini cukup tinggi telur. Gitu lur. Dan selanjutnya yang perlu kita persiapkan yaitu kita mempersiapkan bahan sarangnya. Jadi untuk bahan sarang ini sebenarnya mudah kita dapatkan ya. Kita bisa beli di toko-toko pakan, ini banyak menyediakan mulai dari serat nanas, serat kelapa ataupun serat karung goni. Dan juga kalau kita mau ngirit kita bisa cari rumput-rumput kering di sekitar kita. Tapi untuk kali ini saya untuk bahan sarang itu memakai serat kelapa. Jadi kenapa saya pakai ini? Jadi ini hanya bahan sarang yang ready di dekat rumah atau dekat sini toko pakan. Karena biasanya saya pakai serat nanas dan stoknya habis, adanya serat kelapa ya nggak apa-apa lah. Kita sementara pakai serat kelapa. Walaupun kita tahu sendiri, kita bisa lihat untuk serat kelapa ini cukup kasar nih, jadi nggak halus seperti serat nanas. Gitu lur, langsung saja kita berikan bahan sarangnya di batok kelapa nih. Jadi untuk pemberian ini kita kira-kira aja, jadi sekiranya tidak kebanyakan atau tidak terlalu sedikit. Jadi kita bantu menata juga nggih. Jadi kita buat di bagian tengah ini cukup berlubang agar memudahkan kenari betina kita membuat sarang nantinya. Nah, jadi bisa kita lihat untuk serat kelapa ini ternyata cukup kasar nggih. Jadi kalau saya rekomendasi untuk bahan sarang sebenarnya itu kita pakai serat nanas, jangan pakai serat kelapa yang kasar seperti ini, ataupun bisa juga kita pakai serat karung goni karena itu cukup lembut. Jadi kalau kita pakai serat nanas
bisa kita lihat ini. Nah, ini cukup lembut nggih. Jadi untuk piikan kita ini lebih nyaman, dan juga untuk kehangatannya ini saya rasa lebih hangat serat nanas dibandingkan serat kelapa itu sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Jadi ya, karena memang stoknya habis dan adanya serat kelapa, nggak apa-apa lah, ini kita pakai, sementara kita pakai serat kelapa. Tetapi ini juga bagus kok buat bahan sarang, karena saya dulu juga pernah pakai juga nggak ada masalah. Cuma permasalahannya itu untuk indukan saat mulai menata sarang ini sedikit kesulitan. Jadi kita harus lebih membuatkan agar nanti indukan betina lebih mudah dalam membuat sarangnya, telur.